Jerry telah berhasil membawa Vanessa ke Singapura. Butuh waktu 2 jam penerbangan dari Jakarta ke Singapura. Tepatnya kini mereka sedang berada di daerah Marina Bay. Kebetulan Jerry sudah memiliki rumah yang megah di sana. Saat penculikan terhadap Vanessa, Jerry memang sudah dibantu oleh anak buah Tuan Leo. Tapi kini dia hanya membawa beberapa orang bodyguard pribadinya ke Singapura. Urusannya, dia dengan Tuan Leo sudah selesai. Yang penting Jerry sudah membawa Vanessa pergi dari kehidupan Diego, sesuai kesepakatan dia dengan Tuan Leo. Vanessa berusaha untuk memberontak, tapi sayangnya, kedua tangannya telah diborgol, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Cepat lepaskan aku, brengsek!" teriak Vanessa. Dia memandangi Jerry dengan tatapan penuh kebencian. Jerry sama sekali tidak mempedulikannya. Yang penting kini Vanessa telah menjadi miliknya. "Kita harus bawa dia kemana, Tuan?" Tanya salah satu bodyguard kepada Jerry. "Bawa dia ke kamarku. Suruh pelayan yang ada di rumah ini untuk mendalami dia. Dia harus tampil cantik dan seksi. Aku ingin membersihkan diri dulu." Jerry tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Tentu saja dia ingin bisa segera bersenang-senang dengan Vanessa. Kali ini tidak boleh gagal. Dan Jerry kini sudah membersihkan diri. Wajah pria itu nampak berseri-seri sambil bersiul. Kemudian dia menyemprotkan parfum ke piyama yang dia kenakan. Sore ini dia harus benar-benar wangi, karena akan bersenang-senang dengan Vanessa. Tidak lupa dia mengkonsumsi obat kuat agar bisa tahan lama dengan jangan sampai loyal. "Sebentar lagi aku akan membuat kamu mendasar di bawah kemungkinan aku, Vanessa," Gumam Jerry dengan pelan. Hanya membayangkannya saja membuat jantung Jerry naik turun dan rahangnya mengeras. Dia sudah benar-benar tidak sabar, ingin segera menyentuh wanita yang sangat dicintainya itu. Jerry pun segera berjalan mendekati kamar tempat Vanessa berada. Dia melihat ada 3 orang pelayan yang baru aja keluar dari kamar tersebut. "Apa kalian sudah selesai mendandani Vanessa dan mengganti pakaian?" tanya Jerry pada ketiga pelayan tersebut. Salah satu pelayan itu pun segera menjawab pertanyaan dari Jerry. "Kami sudah selesai mendandaninya, tapi hanya saja Nana Vanessa terus memberontak, membuat kami kesulitan untuk mengganti pakaiannya, Tuan." "Sial." Jerry mengumpat setelah mendengar jawaban dari pelayan tersebut sambil melayangkan tinjunya ke udara. Jerry sangat muak. Dia segera masuk ke dalam kamar. Dia memperhatikan Vanessa yang sedang duduk di pinggiran ranjang dengan kondisi kedua tangannya diborgol ke sisi ranjang. Jerry menghirup aroma parfum yang dipakai oleh Vanessa. Gigi itu sangat wangi, sangat membuatnya semakin berasa. Ketiga pelayannya sangat tahu sekali jenis parfum yang disukai oleh Jerry. Bahkan kini penampilan Vanessa sudah tidak berantakan lagi seperti tadi, sehingga wanita itu terlihat jauh lebih cantik. Tapi Jerry benar-benar kesal dengan penolakan Vanessa yang enggan untuk memakai lingerie yang udah dia persiapkan. Padahal sedari tadi, dia sudah tidak sabar ingin melihat penampilan Vanessa yang mengenakan lingerie yang sangat seksi. Pasti sangat menggoda. "Kenapa kamu menolak untuk memakai lingerie? Aku udah bilang, aku akan memperlakukan kamu dengan baik, asalkan kamu mau mengikuti semua permintaan aku. Termasuk sore ini, aku ingin kamu melayani aku, Vanessa." Jerry berkata dengan nada membentak. Vanessa memandangi Jerry dengan sorot matanya yang tajam. Wanita itu ingin berbicara kasar kepada Jerry, tapi dia berusaha keras untuk menahan diri. Wanita itu menghembuskan napas dengan pelan. Dia harus berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi pria seperti Jerry. Vanessa pun menjawab pertanyaan dari Jerry sambil tersenyum manis. "Untuk apa aku harus memakainya jika akhirnya aku akan dilucuti juga?" Jerry yang sedang marah seketika menjadi salah tingkah ketika melihat Vanessa tersenyum manis padanya. Pria mana yang tidak terpesona dengan kecantikan wanita itu? Vanessa adalah seorang wanita yang memiliki paras yang sangat cantik, selalu berpenampilan menarik dan stylish, ditambah dengan otaknya yang cerdas, menambah kesempurnaan wanita itu. "Maksud kamu?"
Tanya Jerry, mungkin karena dia tidak percaya dengan apa yang Vanessa katakan padanya, membuat dia ingin mendengarnya penjelasan dari wanita itu. Vanessa tidak langsung menjawab. Wanita itu menumpangkan kakinya, membuat Jerry menelan Saliva sebanyak mungkin melihat betis Vanessa yang sangat mulus, putih, dan bersih. Saking mulusnya mungkin bisa membuat semut tergelincir. Bagaimana bisa kita bersenang-senang jika tangan aku diborgol seperti ini? Vanessa malah balik bertanya. Senyuman Vanessa semakin terlihat manis jika Jerry terus-menerus memandanginya. Sepertinya Vanessa meminta Jerry untuk segera melepaskan borgol di tangannya. Tapi kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Tanya Jerry dengan penuh penekanan. Aku sudah memikirkannya. Kalau dipikir-pikir, kamu lebih segalanya dari Diego. Kamu jauh lebih tampan, dan juga kamu jauh lebih terlihat manis. Mengapa aku begitu bodoh harus terus-menerus menolakmu? Vanessa mengatakannya, sambil menahan diri agar dia tidak muntah. Mungkin karena dia sangat merasa mual dengan semua perkataan yang keluar dari mulutnya itu. Jadi udah tidak tahan lagi. Pesona Vanessa membuat dia tidak bisa berpikir jernih, sehingga jari pun menyambar kunci borgol yang ada di atas nakas. Kemudian dia segera berdiri di hadapan Vanessa yang masih duduk di pinggiran ranjang dengan kondisi kedua tangannya diborgol pada sisi ranjang. Baguslah kalau akhirnya kamu sadar. Aku memang jauh lebih tampan dari suamimu itu. Kamu tidak akan pernah menyesal sudah memilih aku, Vanessa. Ucap Jerry sambil membuka borgol pada tangan Vanessa. Vanessa sangat merasa lega. Akhirnya kedua tangannya sudah tidak diborgol lagi. Walaupun kedua pergelangan tangannya nampak memerah, dia sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit yang dia rasakan. Yang penting, kini dia bisa bergerak bebas. Aku sudah melepaskan borgol di tanganmu. Sekarang giliran kamu memuaskan aku, Vanessa. Pinta Jerry sambil membuka piyama yang dia kenakan. Kini pria itu hanya mengenakan boxer saja. Setelah berkata seperti itu, Jerry semakin mendekatkan jaraknya dengan Vanessa yang masih duduk di pinggiran ranjang. Dia mengelus-elus wajah Vanessa yang sedang tersenyum manis padanya. Kemudian Jerry sedikit membungkukkan badan. Dia ingin mencium bibir Vanessa. Akan tetapi Jerry dibuat terkejut ketika Vanessa tiba-tiba saja melayangkan tendangan yang sangat keras tepat mengenai burung perkututnya. Jerry merintih kesakitan. Dia merasakan ngilu yang luar biasa pada alat vitalnya itu. Sampai-sampai Jerry tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Tubuhnya terhuyung dan terduduk di lantai, masih terus memegang senjatanya. Rasa sakitnya sungguh teramat luar biasa, membuat wajah Jerry merah padam. Siap, ternyata kamu mau mencoba untuk menipuku, Vanessa. Jerry berkata dengan nada kesal. Dia berusaha untuk bangkit, walaupun senjatanya sangat terasa nyel, tapi dia harus memberikan pelajaran pada Vanessa yang sedang berani menipunya. Ketika Jerry akan menyerang Vanessa, Vanessa segera menghindar. Kemudian Vanessa menendang pinggang Jerry, membuat pria itu terjengkang ke atas ranjang. Vanessa segera naik ke atas ranjang dan duduk di atas perut Jerry. Dengan gerakan cepat dia memborgolkan kedua tangan Jerry pada besi sisi ranjang, membuat Jerry nampak kesulitan untuk bergerak. Siap, Vanessa, apa yang kau lakukan? Apa kamu ingin memancing amarahku? Jerry tidak dapat meneruskan perkataannya, karena Vanessa telah membekap mulut Jerry dengan kain piyama milik pria itu. Jerry sangat kesulitan untuk bergerak, karena kedua tangannya telah diborgol pada sisi ranjang. Dia pun tidak bisa bergerak minta tolong, karena mulutnya telah dipekat. Dia hanya bisa memandangi Vanessa dengan tatapan penuh rasa kesal. Vanessa telah meruntuhkan harga dirinya sebagai seorang pria. Kamu tidak berubah, dari dulu kamu begitu bodoh. Kau pikir aku mau menyerahkan tubuh aku kepadamu? Jangan pernah bermimpi. Sampai mati pun, aku tidak akan pernah mau disentuh olehmu. Vanessa berkata kepada Jerry sambil mencibir. Kemudian Vanessa segera turun dari ranjang. Dia harus mencari alat komunikasi apa saja yang bisa menghubungi Diego. Tapi di kamar tersebut sama sekali tidak ada telepon.
Bahkan Jerry tidak membawa ponselnya ke kamar, sehingga Vanessa tidak bisa menghubungi Diego. Vanessa nampak mengeluh. Dia pun segera berjalan mendekati jendela untuk memperhatikan suasana di sekitar rumah. Rupanya Jerry memilih bodyguard yang cukup banyak. Sepertinya dia sangat kesulitan untuk keluar dari rumah tersebut. Bagaimana caranya aku bisa keluar dari sini? Gumam Vanessa dengan nada pelan. Wanita itu nampak frustasi. Apakah dia bisa menemukannya? Sementara dia tidak memiliki akses untuk menghubungi pria itu. Tiba-tiba Vanessa dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Tuan, apakah Anda baik-baik aja? Mungkin karena salah satu bodyguard yang sedang berjaga di sekitar kamar tidak sengaja mendengar suara rintihan Jerry ketika miliknya sedang ditendang oleh Vanessa, sehingga bodyguard tersebut harus memastikan keadaan tuannya.